Saya dari kelompok 6 akan membahas rancangan dari aplikasi si dokter yang akan dibuat oleh kelompok kami. Di sini yang pertama itu business requirement. Yang pertama, A. Deskripsi bisnis. Aplikasi si dokter bertujuan untuk menyediakan solusi bagi para perantau yang sering bingung dalam menentukan tempat berobat saat sakit. Dengan aplikasi ini, kami merancang sebuah platform yang mengintegrasikan berbagai fitur untuk mempermudah interaksi antara dokter dan pasien, serta menyediakan layanan kesehatan yang efisien dan mudah diakses. Tujuan dari pembuatan software si dokter ini adalah yang pertama yaitu memberikan solusi yang mudah diakses bagi para perantau yang seringkali bingung dalam menentukan tempat berobat saat sakit. Kedua, mempermudah interaksi antara dokter dan pasien dengan menyediakan platform yang terintegrasi dengan fitur-fitur yang lengkap. Tiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jadwal konsultasi dokter dan pemesanan layanan kesehatan. Empat, membantu pasien dalam mencetak riwayat medis secara teratur dan terorganisir. C. Target dari pembuatan si dokter ini adalah 1. Para perantau yang sering berpergian dan membutuhkan akses cepat ke layanan kesehatan di daerah baru. 2. Pasien yang menginginkan kemudahan dan mencari dan memesan jadwal konsultasi dengan dokter terdekat. 3. Dokter yang ingin meningkatkan efisiensi dalam manajemen jadwal dan layanan kesehatan kepada pasien. 4. Praktek dokter yang ingin memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pasien. Keuntungan aplikasi ini adalah yang pertama, kemudahan akses. 2. Interaksi yang terintegrasi. 3. Efisiensi dalam pengelolaan jadwal atau waktu. 4. Manajemen riwayat medis. 5. Layanan pengiriman resep obat. 6. Komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien. Kerjasama. Aplikasi si dokter ini dapat berkolaborasi dengan kerjasama dengan praktek dokter, kolaborasi dengan apotek, kemitraan dengan institusi kesehatan, kerjasama dengan layanan asuransi kesehatan. Strategi pemasarannya, pemasaran yang pertama pemasaran digital melalui media sosial, iklan online, dan kampanye email untuk menjangkau dokter dan pasien. 2. Kemitraan dengan institusi kesehatan melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan apotek yang ada di daerah. 3. Promosi melalui kegiatan kesehatan. Pengukuran keberhasilan, jumlah pengguna aktif dokter dan pasien setiap bulan. 2. Tingkat kepuasan berupa bintang kepada dokter atau aplikasi dari pengguna berdasarkan umpan balik dan ulasan. 3. Penurunan dalam jumlah keterlambatan atau absensi pasien pada jadwal konsultasi. 4. Peningkatan dalam efisiensi manajemen jadwal dan pengelolaan resep oleh dokter. User requirement-nya, dokter ini bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Ada beberapa user yang ada di dalam aplikasi dokter ini, yaitu 1. Admin. Pada aplikasi dokter ini, admin memiliki akses untuk memperbarui konten dan mengelola keamanan dari akun pengguna dokter. Selain itu, admin dapat memelihara aplikasi dokter agar terhindar dari bug. 2. Dokter. Pada aplikasi ini, dokter memiliki akses dalam memasukkan kontennya dan mengelola konten agar pengguna merasa yakin untuk berkonsultasi dengannya. Pengguna. Pada aplikasi dokter ini, pengguna dapat menjalankan berbagai fitur dalam aplikasi agar membantu pengguna untuk berkonsultasi terkait kesehatan dan penyakit yang diderita. Fungsional dan non-fungsional requirement. Fungsional requirement atau kebutuhan fungsional pada software si dokter ini memiliki fungsional sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu pendaftaran. Pengguna melakukan pendaftaran dan menginputkan data-datanya.
1. Pengguna pasien dapat menginputkan nomor ponsel, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, email, alamat. 2. Pengguna dokter dapat menginputkan nomor ponsel, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tempat praktek, izin praktek, dan nomor STR. Login. Pengguna melakukan login setelah melakukan pendaftaran dengan menginputkan email dan password yang telah didaftarkan. 3. Konsultasi. Pengguna pasien bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan konsultasi dengan pengguna dokter yang diinginkan terkait dengan penyakit yang kira-kira diderita oleh pengguna atau pasien. 4. Pemesanan dokter. Pasien dapat melakukan pemesanan kepada pengguna dokter untuk melakukan pengobatan. Pengguna juga dapat memilih berdasarkan tempat praktek dari pengguna dokter, rating dari pengguna dokter, berdasarkan penyakit yang sedang dialami pengguna pasien, riwayat penyakit, dan pengguna pasien dapat melihat riwayat penyakit yang pernah dialami berdasarkan dari konsultasi dan pengobatan dari pemesanan dokter yang pernah digunakan. Pembayaran. Pengguna pasien dapat melakukan pembayaran terkait dengan biaya pemesanan dokter. Antrean. Pengguna pasien diberikan nomor antrian agar jika terjadi pemesanan dokter saat di jadwal yang sama agar lebih teratur. Baik, segitu saja dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagramnya, di mana memiliki 3 aktor yaitu admin, pasien, dan dokter. Di mana adminnya bisa langsung masuk dan memanipulasi datanya seperti memperbaharui, menambahkan, dan menghapus datanya. Kemudian dokter dan pasien harus mendaftar akunnya agar bisa login. Ini gambaran use case diagramnya. Kemudian ada activity diagram, di mana ada register, di mana pertama yaitu mengisi data nama email, umur, dan password. Kemudian akan dicek kebenaran datanya, dan akan diperbaiki data jika tidak valid. Dan akan memunculkan notifikasi jika tidak valid. Kemudian, jika sudah berhasil dan valid, maka akan ditampilkan menu halaman utama. Kemudian ada activity diagram loginnya. Untuk login ke aplikasinya, yaitu memasukkan email dan passwordnya. Kemudian ada konsultasi, di mana menu konsultasi ini akan mencari dokter yang diinginkan, kemudian dicek ketersediaan dokternya. Jika valid, konsultasi bisa dilakukan. Jika tidak valid, akan kembali mencari dokter yang diinginkan dan dokter yang tersedia. Kemudian ada pemesanan dokter, yaitu masuk ke menu pemesanan dokter, di mana mencari dokter yang akan dipesan sama seperti konsultasi, tetapi di pemesanan dokter ini akan bertemu dengan dokternya. Kemudian ada menu antrian, di mana menu antrian ini untuk mencari nomor antrian. Jika dia valid, akan menampilkan nomor antriannya. Kemudian jika tidak valid, dia akan kembali mencari nomor antrian atau menampilkan pop-up nomor antrian food. Kemudian ada riwayat kesehatan, di mana di sini akan menampilkan riwayat kesehatan setelah konsultasi atau setelah konsultasi bersama dokter. Kemudian jika valid, dia akan menampilkan riwayat kesehatan pasien, dan jika tidak valid, dia akan kembali lagi ke mengecek riwayatnya. Kemudian ada menu pembayaran, di mana menu ini merupakan menu pembayaran, di mana di sini akan berisi mengenai pemilihan pembayaran. Dan kemudian jika valid, dia akan menampilkan pembayaran berhasil. Jika tidak valid, dia akan kembali memilih menu pembayaran. Kemudian ada scan diagramnya, di mana register yaitu mengakses alamat email, kemudian menginput data, kemudian mengirim data, kemudian
divalidasi ke sistem kontrol, kemudian mengeceknya di database. Jika tidak valid, dia akan kembali ke register, kemudian jika valid dia akan berhasil. Ini screen loginnya, sama seperti register. Kemudian ini konsultasinya, kemudian pemesanan dokternya, kemudian ini antreannya, riwayat penyakitnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kelas diagram, di mana pada kelas diagram yang pertama ada konsultasi. Pada bagian konsultasi ini kita dapat melakukan insert, update, cek, dan validate data. Selanjutnya yang kedua yaitu pada pengguna pasien, kita dapat melakukan metode insert, update, cek ID, dan valid. Pada riwayat penyakit juga sama, kita dapat melakukan insert, update, cek, dan valid. Selanjutnya pada bagian pemesanan dokter, kita dapat melakukan insert, update, cek, dan validate juga. Dan pada bagian pengguna dokter, kita juga dapat melakukan insert, update, cek, dan valid. Pada pembayaran, kita juga dapat melakukan insert, update, cek, dan validate. Dan yang terakhir pada bagian antrian juga sama, kita dapat melakukan insert, update, cek, dan validate data. Baik, sekian penjelasan tentang kelas diagram saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database yang dibuat oleh kelompok kami, di mana database ini kami beri nama dengan nama si dokter, dengan menggunakan 7 kelas, di mana kelas yang pertama yaitu antrean, kedua pemesanan dokter, ketiga konsultasi, selanjutnya pembayaran, riwayat penyakit, pengguna dokter, dan pengguna pasien. Di mana pada kelas yang pertama, pada kelas pengguna pasien, kami menggunakan ID pasien, nama pasien, nomor telepon, email, password, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan riwayat penyakit. Dan di mana pada pengguna pasien ini berhubungan dengan konsultasi, selanjutnya berhubungan juga dengan pembayaran, selanjutnya berhubungan dengan riwayat penyakit. Selanjutnya pada fitur kelas pengguna dokter, di mana pada kelas ini berhubungan dengan fitur konsultasi, dengan fitur pemesanan dokter, dan selanjutnya pada riwayat penyakit ini berhubungan dengan konsultasi, karena orang yang setelah konsultasi akan terlihat riwayat penyakitnya. Selanjutnya juga berhubungan dengan pemesanan dokter, di mana setelah pemesanan dokter, riwayat penyakit akan terlihat. Selanjutnya pada fitur konsultasi, di mana konsultasi ini berhubungan dengan pengguna pasien, di mana data pasien akan masuk pada data konsultasi atau kelas konsultasi. Setelah itu konsultasi juga berhubungan dengan riwayat penyakit. Selanjutnya pada pemesanan dokter berhubungan dengan riwayat penyakit dan juga pembayaran, di mana karena setelah memesan dokter atau sebelum memesan dokter kita harus melakukan pembayaran dulu. Selanjutnya juga pemesanan dokter berhubungan dengan antrean, di mana pada kelas pemesanan dokter ini Mbak harus mendapatkan nomor antrean karena bisa terdapat jadwal yang sama. Juga selanjutnya pada bagian antrean atau kelas antrean ini juga berhubungan dengan nama atau pengguna pasien, di mana pasien akan mendapatkan antrean setelah melakukan pemesanan dokter. Baik, sekian penjelasan tentang database yang telah kami buat. Saya akan memperlihatkan desain dari UI UX-nya. Di pertama yaitu pada halaman pertama terdapat tampilan seperti ini. Selanjutnya pada halaman menu terdapat tampilan seperti ini. Mengenai pengujiannya, di mana terdapat pendaftaran. Di mana deskripsi pendaftaran yaitu proses pendaftaran dipergunakan untuk user si dokter yang belum memiliki akun. Kemudian prosedur pengujiannya yaitu membuka aplikasi si dokter, kemudian pasien mengisi nomor ponsel, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, email, dan alamat. Kemudian dokter mengisi nomor ponsel, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tempat praktek, izin praktek, nomor STR. Yang terakhir yaitu klik tombol daftar. Kemudian ada
kriteria evaluasi hasil, di mana email yang digunakan harus merupakan email yang belum pernah dipakai pengguna lain. Yang kedua, ditampilkan pesan gagal jika email yang didaftarkan pengguna sudah pernah dipakai oleh pengguna lain. Yang ketiga, ditampilkan pesan gagal jika password yang didaftarkan memiliki karakter yang kurang dari 8 dan tidak terdapat perpaduan karakter. Kemudian yang keempat, pendaftaran berhasil, maka data akan disimpan di database. Kemudian masukannya ada Andini gmail.com, passwordnya Andini 123, kemudian tanggalnya 28 bulan 6 01. Kemudian yang kedua, emailnya kosong, kemudian passwordnya Andini 123, tanggal lahirnya 28/06/01. Kemudian yang ketiga, emailnya andini@gmail.com, kemudian passwordnya kosong, tanggal lahir 28 bulan 6/01. Kemudian yang keempat, username dan passwordnya kosong, yang terisi hanya tanggal lahir. Kemudian yang keempat, emailnya terisi, passwordnya kosong, tanggal lahirnya terisi. Kemudian yang terakhir ada pas emailnya kosong, passwordnya terisi, dan tanggal lahirnya terisi. Keluaran yang diharapkan yaitu data berhasil disimpan di database, kemudian pesan gagal, mohon isikan semua form dengan benar, tidak ada data yang tersimpan. Kemudian ada pesan gagal lainnya yaitu sama seperti yang tadi. Kemudian hasil yang diharapkan sama seperti hasil yang didapat sama seperti keluaran yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu diterima, 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 terima, dan diterima. Kemudian ada pengujian loginnya, di mana mirip seperti pendaftaran ini. Kemudian ada konsultasi, seperti ini. Konsultasi digunakan oleh pengguna dokter yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit yang dideritanya. Kemudian prosedur pengujiannya, mengklik fitur konsultasi, mengklik akun pengguna yang akan diajak konsultasi. Kemudian evaluasi hasilnya seperti ini. Masukannya diketikkan kata lebih dari 3.000 kata yang tanpa jaringan dan internet. Kemudian keluaran yang diharapkan, tombol kirim tidak bisa diklik pop-up, yaitu seperti kata melebihi batas. Hasil yang didapat sama seperti keluaran yang diharapkan. Kemudian kesimpulannya diterima, diterima, dan diterima. Kemudian di sini ada pemesanan dokter. Pemesanan dokter digunakan untuk memesan dokter dari rumah jika pengguna tidak bisa keluar. Prosedur pengujiannya, mengklik menu pemesanan dokter. Kriteria evaluasi hasilnya, pemesanan dokter bisa terjadi jika dokter tersebut bersedia. Kemudian masukannya, dokter bersedia dan dokter tidak bersedia. Kemudian keluaran yang diharapkan, profil dokter akan ditampilkan. Jika gagal, mohon mencari dokter yang bersedia. Hasil yang didapat sama seperti keluaran yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu diterima, diterima, diterima. Kemudian ada antrian. Antrian digunakan untuk mengetahui jumlah pasien dan mengatur pasien agar lebih tertib. Kemudian prosedur pengujiannya, membuka menu antrian. Evaluasi hasilnya, terdapat pesan gagal jika antrian full atau tidak ada koneksi internet. Kemudian masukannya, jika antrian full maka akan ditampilkan pop-up yaitu antriannya full. Kemudian jika koneksi tidak stabil akan memunculkan pop-up koneksi tidak stabil. Kemudian keluaran yang diharapkan, nomor antrian akan ditampilkan. Yang kedua, tidak bisa mendapatkan nomor antrian. Hasil yang didapat sama seperti keluaran yang diharapkan. Kemudian ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit ini digunakan untuk menampilkan penyakit yang diderita pasien. Prosedurnya, membuka menu riwayat penyakit, mengetik nama pasien.
Kemudian evaluasinya, riwayat penyakit akan ditampilkan. Masukan pengguna akan melakukan konsultasi atau pengguna tidak akan melakukan konsultasi. Keluaran yang diharapkan, riwayat penyakit ditampilkan dan riwayat penyakit tidak ditampilkan. Kemudian hasil yang didapat sama seperti keluaran yang diharapkan. Pembayarannya, pada menu pembayaran, pengguna dapat melakukan pembayaran sesuai yang diinginkan dan dapat melihat rincian biaya di sana. Prosedurnya membuka menu pembayaran, mengisi nama pasien, memilih sistem pembayaran, kemudian bisa juga melihat rincian biayanya. Evaluasinya, pembayaran bisa dilakukan jika pengguna sudah menginputkan nama pasien. Kemudian masukkan jika pengguna pengguna akan ditampilkan rincian pembayarannya. Kemudian jika pengguna tidak melakukan konsultasi, di sana tidak akan terlihat menu pembayarannya. Kemudian keluaran yang diharapkan, menu pembayaran dapat diklik dan dapat melakukan pembayaran. Hasilnya juga sama seperti keluaran yang diharapkan. Kesimpulannya diterima di klinik.